Demikianlah, pendopo padepokan itu akhirnya menjadi sepi dan lengang. Hanya ada satu pelita malam yang terlihat hampir redup cahayanya, tertiup angin dingin di malam itu. Sementara itu di kota Raja Kawali terlihat sebuah pasukan tengah memasuki batas gerbang kota dari arah selatan. Mereka adalah sepasukan prajurit berkuda yang datang membawa Gajah Mada sebagai tawanan mereka. Besok aku akan melapor kepada Pati Anggajaya. Sekarang bawalah tawanan kita ke bangsal tahanan, berkata Lurah Janget kepada salah seorang anak buahnya ketika mereka telah memasuki pintu gerbang istana. Ikutilah kami, berkata seorang prajurit kepada Gajah Mada yang nampak terikat kedua tangannya itu. Maka terlihat Gajah Mada mengikuti langkah kaki seorang prajurit di depannya, sementara 3 orang prajurit telah berjalan di belakangnya. Tidak lama berselang, mereka telah berada di sebuah bangsal tahanan, sebuah bangunan yang sama sekali tidak berjendela. Hanya ada satu pintu masuk terbuat dari bahan kayu yang sangat tebal dan kokoh. Baru kali ini aku melihat seorang tawanan begitu tenang seperti tidak takut akan menerima sebuah hukuman, berkata seorang prajurit berbisik kepada kawannya ketika Gajah Mada telah masuk ke dalam bangsal tahanan itu. Aku jadi kurang yakin, apa benar anak muda itu telah membawa kabur seorang gadis, berkata kawan prajurit itu masih di pintu bangsal tahanan. Bersalah atau tidaknya bukan tugas kita, yang pasti kita sudah menjalankan tugas membawanya kemari, berkata salah seorang dari keempat prajurit itu. Tapi gara-gara anak muda ini, kita berempat harus menunggu sampai pagi di tempat ini, berkata seorang lagi sambil bergumam menggerutu. Sementara itu di dalam bangsal tahanan, Gajah Mada terlihat tersenyum sendiri. Keempat prajurit itu tidak tahu bahwa Gajah Mada di dalam dapat mendengar semua pembicaraan mereka. Ruang di bangsal itu memang sangat gelap, namun akhirnya Gajah Mada dapat membiasakan diri melihat di dalam kegelapan. Tidak ada barang apapun di dalam bangsal tahanan itu, hanya ada satu balik kayu sangat kecil sekali, hanya cukup untuk berbaring seluas badan. Disitulah Gajah Mada duduk di dalam bangsal yang gelap itu. Di dalam bangsal itu, Gajah Mada tidak dapat mengetahui waktu, siang dan malam. Tidak ada banyak perbedaan karena tertutup rapat. Dan ketika sebuah cahaya terlihat dari dalam, taulah Gajah Mada bahwa cahaya itu berasal dari lubang kotak persegi menjadi satu dari bagian pintu bangsal itu. Maka kenakanlah pakaian ini, berkata seorang prajurit penjaga dari luar lubang itu, sambil menyodorkan ke dalam sebuah bak kayu berisi semangkuk makanan dan setumpuk kain. Terlihat Gajah Mada melangkah mengambil tumpukan pakaian di atas baki kayu. Ternyata 2 potong kain putih, sebuah pakaian khusus yang harus dikenakan oleh seorang tahanan. Sambil tersenyum, Gajah Mada mengenakan pakaian tahanan itu, melilitkan satu potongan kain untuk menutupi bagian pusar ke bawah. Sementara potongan kain yang lain dililitkan di antara leher dan bagian dadanya. Sebuah pakaian tahanan yang sangat mirip selayaknya biasa dipakai untuk seorang pendeta di biara. Ketika Gajah Mada telah selesai mengenakan pakaian tahanan itu, pendengarannya yang sangat tajam telah menangkap sebuah pembicaraan di luar bangsal. "Apakah Tuan Pangeran ada kepentingan dengan tahanan ini?" bertanya seorang prajurit penjaga kepada seorang pemuda yang datang mendekati bangsal tahanan. "Buka pintunya, aku ingin masuk menjumpainya," berkata anak muda di luar bangsal tahanan. "Hati-hati dengan tahanan ini," berkata seorang prajurit mengingatkan kepada anak muda yang baru datang itu. Dan Gajah Mada telah mendengar suara derit pintu bangsal bergeser terbuka. Sebuah cahaya terlihat masuk lewat pintu bangsal tahanan yang terbuka. Dan Gajah Mada melihat seseorang berdiri di gawang pintu yang telah terbuka.
"Apakah kamu baik-baik saja, Maesa Muksa?" bertanya orang itu sambil telah melangkah masuk dan ternyata adalah Pangeran Citraganda. "Seperti yang kamu saksikan, aku tidak kurang satu apapun. Sudah punya baju baru, pakaian khusus seorang tahanan," berkata Gajah Mada sambil bertolak pinggang memperlihatkan pakaian baru yang dikenakannya itu. "Seperti seorang pendeta di sebuah biara," berkata Pangeran Citraganda memberikan penilaian atas pakaian yang dikenakan Gajah Mada. Setelah mempersilahkan Pangeran Citraganda duduk di balai bersama, Gajah Mada menceritakan sebuah kejadian yang dialaminya bersama Andini di tempat kediaman Patih Anggajaya. "Aku datang di istana ini sebagai tawanan atas keinginanku sendiri, dan Prabu Gurudharma Siksa telah menyetujui di mana aku dapat menjaga keluarga istana bila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan," berkata Gajah Mada mengenai latar belakang mengapa dirinya dengan begitu mudah menyerahkan diri. "Sebuah cara yang bagus untuk masuk ke dalam istana," berkata Pangeran Citraganda sambil tersenyum. "Dan aku tidak sendiri di istana ini dengan adanya kamu, Maesa Muksa," berkata kembali Pangeran Citraganda. "Semoga tidak ada perintah dari seorang pangeran untuk mencambuk seorang tahanan," berkata Gajah Mada yang ditanggapi gelak tawa oleh Pangeran Citraganda. Mendengar suara tawa dari dalam bangsal telah membuat kedua orang prajurit penjaga mengerutkan keningnya. Mereka tidak habis pikir bahwa seorang tahanan dan Pangeran Citraganda begitu asyik berbincang di dalam seperti layaknya tidak di dalam sebuah bangsal tahanan. "Tiap saat aku akan datang mengunjungimu," berkata Pangeran Citraganda sambil berdiri dan berjalan melangkah keluar. Dan ketika Pangeran Citraganda telah melewati pintu bangsal tahanan, kembali suasana bangsal tahanan itu menjadi gelap gulita karena pintu bangsal telah ditutup kembali. Sementara itu, matahari di istana Kawali sudah semakin tinggi. Hari sudah tidak dapat disebut pagi lagi karena sudah begitu terang mendekati saat siang. Berita tentang adanya penghuni baru di dalam bangsal tahanan istana sudah tersebar cukup luas, jauh hingga keluar gedung istana. Berita ini juga telah didengar oleh Dyah Rara Wulan di pesanggerahan keputriannya. Terlihat sang putri itu begitu gelisah, hati dan pikirannya telah begitu mencemaskan keadaan Gajah Mada di bangsal tahanan. Ingin dirinya untuk datang mengunjungi pemuda idaman hatinya itu, namun masih jelas teringat perkataan Ibunda Permaisuri Ratu Dara Puspa yang telah melarang dirinya mengunjungi Gajah Mada. "Jangan kamu rendahkan martabat keluarga istana ini. Apa kata orang bila mengetahui seorang putri istana Kawali telah jatuh hati dengan seorang penjahat wanita?" berkata Permaisuri Ratu Dara Puspa kepada Dyah Rara Wulan yang telah mencegahnya untuk bertemu dengan Gajah Mada. "Aku ingin bertanya langsung dengan Kakang Maesa Muksa. Apa benar perkataan orang tentang dirinya?" berkata Dyah Rara Wulan dalam hati penuh kegelisahan. "Kasihan anak gadis ini," berkata bibi pengasuhnya dalam hati, merasa kasihan melihat putri junjungannya yang terlihat sangat gelisah, gusar gundah gulana duduk melamun di pinggir kolam taman pesanggerahan keputrian. Namun wanita tua pengasuh sang putri itu tidak berkata apapun, dapat mengerti hati gadis asuhannya itu dan sudah sangat paham sekali bahwa di saat seperti itu jangan sekali-kali mencoba mendekatinya, bisa-bisa akan berbalik terkena imbas kegusarannya. Namun hati dan perasaan wanita tua itu tiba-tiba menjadi begitu cerah ketika dilihatnya seorang anak muda datang mendekati sang putri. "Aku baru saja datang ke bangsal tahanan," berkata pemuda itu yang tidak lain adalah Pangeran Citraganda. Pangeran Citraganda langsung bercerita tentang keadaan Gajah Mada, asal muasal kejadian sebenarnya mengapa harus membawa pergi Andini. "Jadi Kakang Maesa Muksa tidak seperti apa yang dipersangkakan orang kepadanya?" bertanya Dyah Rara Wulan setelah mendengar semua penjelasan Pangeran Citraganda. "Maesa Muksa sengaja menyerahkan dirinya agar dapat melindungimu," berkata Pangeran Citraganda dengan wajah menggoda.
Mengapa Kakang Citraganda tidak segera ke padepokan kakek Prabu untuk melihat keadaan Andini? Bertanya Dyah Rara Wulan berbalik menggoda Pangeran Citraganda. Apa maksud perkataanmu? Berkata Pangeran Citraganda mencoba mengelak godaan dari adiknya itu. Kakang tidak usah menghindar dariku. Aku sudah dapat menebak sikap dan perasaan Kakang terhadap Andini. Berkata Dyah Rara Wulan seperti berada di atas angin telah berbalik menggoda kakaknya itu. Jujur kukatakan bahwa gadis itu memang begitu cantik jelita, berkata Pangeran Citraganda sambil mencabut sebatang rumput dan melemparnya jauh ke tengah kolam. Nampaknya pangeran tampanku memang telah jatuh cinta, berkata Dyah Rara Wulan dengan senyum penuh menggoda. Bila seorang mengagumi, apa sudah dapat dikatakan jatuh hati? Bertanya Pangeran Citraganda menghadapkan wajahnya dekat dengan wajah Dyah Rara Wulan. Cinta datang berawal dari rasa kagum, dan pangeranku sudah terjerat masuk lebih dalam lagi, berkata Dyah Rara Wulan. Tapi Andini kulihat lebih memilih Maesa Muksa, berkata Pangeran Citraganda sambil memalingkan wajahnya dari hadapan Dyah Rara Wulan. Pandangannya terlihat jatuh menatap seekor ikan kecil yang berlari bersembunyi di balik sebuah tanaman air. Kakang belum berjalan menuju peperangan cinta. Kakang belum menghunus pedang merebut hatinya. Kejarlah Andini sampai dapat, sementara aku akan menjerat pujian hatiku sendiri, Kakang Maesa Muksa, berkata Dyah Rara Wulan dengan suara berbisik seperti takut terdengar oleh siapapun. Aku tidak akan berjalan ke peperangan apapun demi sebuah cinta. Bagiku cinta bukan sebuah tahta yang harus diperebutkan oleh siapapun, berkata Pangeran Citraganda sambil kembali mencabut sebatang rumput dan kembali melemparnya jauh ke tengah kolam. Sementara itu di bangsal tahanan yang gelap terlihat Gajah Mada tengah berlatih olah laku rahasianya. Di bangsal tahanan yang gelap itu membuat Gajah Mada mendapat sebuah tempat berlatih yang baik, lebih dapat menekuni olah lakunya, menjadi lebih dapat mengenali setiap gerak napasnya, setiap gerak jalan saraf aliran darahnya, dan dengan penuh ketelitian dapat mengalirkan sebuah pusaran kekuatan jati dirinya kemanapun yang dikehendakinya. Demikianlah Gajah Mada terus menekuni olah lakunya di dalam bangsal tahanan yang gelap pekat itu. Semakin berlatih, semakin bertambah kesegaran di dalam tubuhnya yang sudah terpupuk hawa murni yang terus kian bertambah menjadi sumber kekuatan yang ada pada dirinya. Dan Gajah Mada tidak menyadari bahwa di luar bangsal tahanan istana itu hari sudah menjadi malam, wajah bulan sudah hampir mendekati bulat sempurna. Besok, Baginda Raja Raga Suci akan pergi berburu, dan kita hanya duduk menunggu Adipati Suradilaga sebagai kuda hitam kita membunuh sang raja di hutan Sindur, berkata Patih Anggajaya kepada 3 orang kepercayaannya di rumah kediamannya sendiri. Saat ini, Adipati Suradilaga dan pasukannya mungkin sudah tidak sabar lagi menunggu kedatangan Raja Raga Suci di hutan Sindur, berkata salah seorang kepercayaan Patih Anggajaya. Seperti Adipati Suradilaga, aku juga jadi tidak sabar untuk secepatnya duduk di atas kursi singgasana istana, berkata Patih Anggajaya sambil tertawa terkekeh-kekeh. Tercium aroma yang menyengat dari mulut Patih Anggajaya. Nampaknya sang patih yang licik itu sudah terlalu banyak minum arak ditemani oleh 3 orang kepercayaannya itu. Sementara itu, sebagaimana yang dikatakan oleh orang kepercayaan Patih Anggajaya, di hutan Sindur pasukan Adipati Suradilaga memang sudah berada 2 hari 2 malam di hutan itu. Tapi di luar pengetahuan orang-orang Patih Anggajaya, para cantrik dari padepokan Prabu Guru Dharma Siksa juga telah berada di hutan Sindur, bersembunyi di tempat-tempat yang telah ditentukan guna dapat dengan mudah menyergap kedatangan pasukan Patih Anggajaya.